Semuanya, selamat datang di video kami. Pernahkah Anda membayangkan jika makanan sehari-hari yang sangat kita sukai seperti mie instan, roti bakar, atau biskuit tiba-tiba berubah menjadi ancaman serius bagi tubuh kita sendiri? Bagi sebagian besar orang, mengkonsumsi makanan berbahan terigu adalah hal yang biasa. Namun, bagi sebagian kecil populasi di dunia, makanan ini bisa memicu badai penyakit di dalam tubuh mereka. Kondisi medis ini dikenal sebagai Celiac disease. Mari kita bedah secara ilmiah apa sebenarnya Celiac disease itu. Banyak masyarakat awam salah kaprah dan mengira ini adalah alergi makanan biasa atau sekedar intoleransi pencernaan. Faktanya, Celiac disease adalah sebuah penyakit autoimun sistematik yang serius. Penyakit ini dipicu oleh faktor genetik di mana sistem kekebalan tubuh penderita mengalami kekeliruan mutlak. Saat penderita mengkonsumsi protein yang bernama gluten, sistem imun mereka justru mengidentifikasi gluten tersebut sebagai musuh berbahaya, mirip seperti virus atau bakteri. Akibat salah deteksi ini, sistem imun tubuh berbalik menyerang jaringan tubuhnya sendiri, spesifiknya merusak dinding usus halus. Di dalam usus halus kita terdapat jutaan tonjolan kecil seperti rambut bernama villi usus. Villi ini berfungsi menyerap semua nutrisi dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Pada penderita Celiac disease, paparan gluten yang terus-menerus menyebabkan villi-villi usus halus ini mengalami peradangan kronis, menyusut, hingga akhirnya menjadi gundul atau rata sama sekali. Bayangkan, sebuah sikat yang bulu-bulunya rontok hingga licin. Akibat kerusakan anatomi ini, tubuh penderita kehilangan kemampuan total untuk menyerap zat gizi mikro dan makro. Kondisi inilah yang memicu malnutrisi parah. Gejala umum yang sering dirasakan meliputi diare kronis yang tidak kunjung sembuh, perut kembung, sering mual muntah, hingga penurunan berat badan yang drastis secara tiba-tiba. Efek jangka panjangnya jauh lebih mengerikan, mulai dari anemia defisiensi besi akibat gagal menyerap zat besi, osteoporosis dini karena kekurangan kalsium, kelelahan ekstrim, bahkan gangguan kesuburan. Berdasarkan data resmi dari World Gastroenterology Organization, Celiac disease diderita oleh sekitar 1% dari total populasi global. Angka ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran diagnosis medis di berbagai negara, termasuk di Asia dan di Indonesia, di mana konsumsi pangan berbasis gandum impor terus melonjak tajam. Lalu, bagaimana cara penanganannya? Hingga detik ini belum ada satupun obat medis atau suntikan yang bisa menyembuhkan Celiac disease. Satu-satunya solusi medis yang valid atau diakui secara ilmiah di seluruh dunia adalah dengan menerapkan diet ketat berbasis gluten seumur hidup. Penderita wajib menghentikan total konsumsi makanan yang mengandung gluten tanpa toleransi sedikit pun. Sekarang, mari kita beralih ke pembahasan yang tidak kalah penting. Secara kimiawi, gluten adalah kompleks protein tidak larut air yang secara alami ditemukan di dalam serealia tertentu, terutama gandum, barley atau jelai, serta rye atau gandum hitam. Gluten terdiri dari dua fraksi protein utama yaitu gliadin dan glutenin. Nah, komponen gliadin inilah yang memicu reaksi beracun bagi sistem imun penderita celiac. Jika glutenin ini berbahaya bagi penderita celiac, mengapa industri pangan sangat bergantung padanya? Jawabannya ada pada fungsi fungsionalnya dalam teknologi bakery. Gluten bertindak seperti komponen struktural utama atau lem fungsional. Saat tepung terigu dicampur dengan air dan diuleni, protein gliadin dan glutenin akan berikatan membentuk jaringan elastis seperti jaring laba-laba. Jaringan elastis inilah yang memiliki sifat viskoelastis, mampu menahan gas karbon dioksida yang diproduksi oleh ragi selama proses fermentasi. Di sekitar kita, gluten bersembunyi di hampir semua produk pangan pokok olahan masyarakat modern, mulai dari mie instan yang dikonsumsi setiap hari, roti tawar, biskuit, cake, martabak manis, hingga pasta instan seperti spaghetti dan makaroni. Oleh karena itu, penderita Celiac disease menghadapi tantangan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari alternatif
alternatif pangan yang aman. Disinilah peran penting ilmuwan teknologi pangan untuk menciptakan inovasi formulasi produk bakery non-gluten tanpa mengorbankan kualitas sensori makanan tersebut. Selanjutnya, kita ke bagian produk bakery non-gluten. Di sini kelompok kami memilih satu jenis produk bakery, yaitu cookies tanpa gluten. Nama dan konsep produknya yaitu Choco Mocha Cookies non-gluten atau bebas gluten. Produk bakery atau kue kering yang dikembangkan sebagai alternatif bagi penderita penyakit diabetes, celiak, autisme, atau individu yang memiliki intoleransi terhadap gluten dan kasein dengan memanfaatkan bahan dasar umbi-umbian lokal sebagai substitusi tepung terigu. Adapun target konsumennya yaitu penderita diabetes, penderita celiak, dan penderita autisme atau ASD, dan individu dengan kondisi kesehatan yang memerlukan diet bebas gluten dan kasein seperti ADHD. Adapun bahan baku utama dalam pembuatan cookies non-gluten yaitu tepung porang digunakan sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan gluten-free cookies. Dan selanjutnya ada tepung mocaf, yaitu tepung singkong yang diproses melalui fermentasi biologis. Dan ada tepung gembili dan tepung talas, yaitu alternatif umbi-umbian lokal lainnya yang digunakan sebagai bahan baku tepung bebas gluten. Dan yang terakhir ada gula palm atau gula aren digunakan sebagai pemanis dalam cookies berbasis tepung mocaf. Alasan pemilihan bahan umbi-umbian seperti mocaf, porang, talas, dan gembili secara alami tidak mengandung gluten, sehingga sangat aman bagi penderita celiak dan autisme. Adapun manfaat kesehatannya yaitu tepung porang mengandung glukomanan yang efektif membantu menstabilkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Gula palm memiliki indeks glikemik rendah sehingga mencegah lonjakan glukosa darah dibandingkan gula putih biasa. Talas memiliki ukuran granulopati yang sangat kecil, membuatnya lebih mudah dicerna oleh tubuh. Yang terakhir yaitu gembili mengandung inulin yang berfungsi sebagai prebiotik alami untuk kesehatan pencernaan. Pemanfaatan umbi-umbian lokal seperti singkong dan gembili bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor gandum serta meningkatkan nilai ekonomis komoditas pertanian lokal. Manfaat kesehatan dan keunggulan produk, keamanan diet khusus, bahan dasar umbi-umbian ini secara alami tidak mengandung gluten, sehingga sangat aman bagi penderita celiac disease dan autisme. Kestabilan gula darah, kandungan glukomanan dalam tepung porang efektif membantu menstabilkan kadar gula darah, dan penggunaan gula palm mencegah lonjakan glukosa darah dibandingkan gula putih biasa. Kesehatan pencernaan, kandungan inulin pada gembili berfungsi sebagai probiotik alami untuk mendukung kesehatan sistem pencernaan. Dan yang terakhir yaitu tekstur dan rasa. Produk memiliki serat larut yang tinggi, tekstur yang sangat renyah atau crunchy, struktur remahan yang stabil, serta aroma coklat kaya yang mampu menutupi karakteristik dasar tepung non-gluten agar tetap kompetitif di pasaran. Sebagai mahasiswa teknologi Cerealia and Bakery, kami melihat tantangan ini sebagai peluang inovasi dengan memanfaatkan kekayaan pangan lokal di Indonesia. Untuk menggantikan tepung terigu, kita harus mencari bahan baku nabati yang secara alami 0% gluten. Ada banyak alternatif di sekitar kita seperti tepung beras, tepung sorghum, tepung singkong, tepung talas, hingga tepung pisang. Namun, untuk proyek inovasi video edukatif kali ini, kelompok kami memilih kombinasi multi tepung composite flour yang sangat istimewa, yaitu tepung mocap dan tepung jagung. Bahan baku utama pertama kami adalah tepung mocap.
Tepung ini merupakan produk turunan singkong yang telah mengalami modifikasi secara biologis melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Karakteristik mocap ini luar biasa. Proses fermentasi berhasil merombak granula pati singkong sehingga menghilangkan aroma khas singkong yang pekat, meningkatkan kecerahan warna tepung menjadi seputih terigu, dan meningkatkan kapasitas pengangkatan airnya. Secara fungsional, tepung mocap memiliki viskositas dan kelembutan tekstur yang paling mendekati tepung terigu jenis low protein, sehingga sangat cocok digunakan sebagai bahan dasar produk bakery kering. Bahan baku kedua pendamping mocap adalah tepung jagung. Mengapa kami mencampurnya? Karena kelemahan mendasar dari tepung non-gluten seperti mocap adalah struktur adonannya yang cenderung rapuh dan tidak bisa mengikat air secara elastis akibat ketiadaan gluten. Tepung jagung hadir sebagai solusi karena memiliki karakteristik pati fungsional yang kaya akan amilosa. Keberadaan pati jagung membantu membentuk gelatinisasi yang kokoh yang saat proses pemanggangan memberikan kontribusi warna kuning keemasan alami yang menarik secara visual, serta memberikan sensasi tekstur yang sangat renyah. Tepung jagung juga bertindak sebagai pangan fungsional karena akan kaya serat makanan dan senyawa antioksidan alami yang baik bagi kesehatan tubuh. Berdasarkan karakteristik tersebut, kombinasi tepung mocap dan tepung jagung dipilih karena mampu saling melengkapi keunggulan masing-masing. Tepung mocap berperan sebagai bahan dasar yang memiliki karakteristik paling mendekati tepung, sedangkan tepung jagung membantu memperbaiki struktur produk, meningkatkan kerenyahan, serta memberikan warna yang lebih menarik. Kombinasi kedua bahan ini diharapkan dapat menghasilkan produk bakery non-gluten dengan mutu fisik, cita rasa, dan nilai gizi yang lebih baik sehingga dapat menjadi alternatif yang aman bagi penderita celiac disease sekaligus mendukung pemanfaatan bahan pangan lokal Indonesia. Pengembangan produk non-gluten memiliki prospek yang sangat menjanjikan, terutama karena hingga saat ini diet bebas gluten masih menjadi satu-satunya terapi efektif bagi penderita celiac disease. Dengan mengonsumsi produk non-gluten secara konsisten, penderita dapat membantu proses pemulihan usus halus, mengurangi gejala penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan produk non-gluten karena didukung oleh kekayaan sumber daya pangan lokal yang melimpah. Bahan-bahan seperti singkong, mocap, jagung, sorghum, ubi jalar, talas Garut, ganyong, hingga pisang merupakan komoditas yang secara alami bebas gluten dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk bakery. Pemanfaatan bahan lokal ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi penderita celiac disease, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambahan hasil pertanian, mengurangi ketergantungan terhadap gandum impor, serta mendukung diversifikasi pangan nasional. Meskipun demikian, pengembangan produk non-gluten masih menghadapi beberapa tantangan. Tidak adanya gluten menyebabkan adonan memiliki elastisitas yang lebih rendah, sehingga tekstur produk cenderung lebih rapuh dan volume pengembangannya tidak sebaik produk berbahan tepung terigu. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam formulasi produk seperti penggunaan kombinasi berbagai jenis tepung bebas gluten, penambahan hidrokoloid, maupun teknologi pengolahan yang tepat agar kualitas produk dapat mendekati karakteristik produk berbahan terigu. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, celiac disease merupakan penyakit autoimun yang mengharuskan penderitanya menghindari konsumsi gluten seumur hidup. Oleh karena itu, pengembangan produk bakery non-gluten menjadi salah satu solusi penting untuk memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi. Pemanfaatan bahan pangan lokal seperti tepung mocap dan tepung jagung menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk non-gluten yang berkualitas, sekaligus mendukung diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu impor. Melalui video ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal celiac disease dan memahami pentingnya memilih pangan yang sesuai bagi penderitanya. Selain meningkatkan kesadaran terhadap pola makan bebas gluten, mari kita dukung pemanfaatan bahan pangan lokal Indonesia sebagai alternatif yang sehat, inovatif, dan bernilai tambah bagi perkembangan industri pangan di masa depan.